peringatan untuk kita semua. Makanya saya tidak pakai peringatan diri sendiri. Jadi kita memperingati diri kita dan teman kita dengan peringatan yang ada di dalam Al-Quran. Diperingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita sebagai hambanya. Ya ayyuhallazina amanu, hai hambaku yang beriman. Jadi alhamdulillah kita masih dipanggil dengan kata-kata hambaku yang beriman. Kalau orang kafir tidak dipanggil oleh Allah. Berapa kali di dalam Al-Quran ya ayyuhallazina amanu. Sementara ya ayyuhal kafirun itu tidak langsung Allah itu dia perintahkan kepada nabinya. Kul ya ayyuhal kafirun. Tidak, sepertinya Allah tidak langsung mengkhitab. Sepertinya tidak mau Allah berbicara sama orang kafir. Diperintah Nabi kita yang mengatakan kul ya Muhammad, hai katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, ya ayyuhal kafirun. Nah itu tidak mau Allah mengatakan ya ayyuhallazina kafaru langsung. Kalau ya ayyuhallazina amanu berapa puluh kali di dalam Al-Quran. Nah itu. Memang ada dalam Al-Quran kalau tidak salah satu tempat mengatakan ya ayyuhallazina kafaru, tapi itu bukan sekarang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan apa yang akan dikatakannya nanti di akhirat. Cuma ada di surat Tahrim itu. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yaum. Hai orang-orang kafir, jangan kamu membuat alasan sekarang. Tak ada diterima alasanmu sekarang. Oh karena begini-begini dulu sebab saya tidak minat. Tidak ada nanti. La ta'tazirul yauma. Jangan kamu membuat alasan-alasan sekarang. Tidak ada diterima sekarang. Sudah neraka pastilah kamu. Nah itu. Mengapa saya disiksa begini kan begini? Tidak ada alasan. Sudah disampaikan segala-galanya. Nah itu. Cuma itu tempatnya ya ayyuhallazina kafaru. Itu surat Tahrim tapi nanti itu diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menceritakannya bahwa inilah yang saya akan ucapkan nanti kepada orang kafir di hari kiamat. Adapun yang langsung sekarang coba saja perhatikan dalam Al-Quran kalau ngaji. Tidak ada ya ayyuhallazina kafaru. Kalaupun ada surat kafirun tadi al-kafirun itu ya ayyuhal kafirun itu Nabi Muhammad diperintah untuk mengucapkannya. Seolah diwakilkan tuh kamu saja yang sana panggil mereka. Saya tidak mau panggil mereka enggak gitu. Nah, tapi alhamdulillah kita sebagai umat Islam baik yang dahulu sampai yang akan datang kena dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu. Allazina amanu min qablu al-an au ba'du. Orang beriman yang dulu, orang beriman yang sekarang maupun yang akan lagi ratusan tahun yang akan datang kena saja dengan itu. Apa peringatan Allah Subhanahu wa taala? La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Nah itu. Janganlah kamu dilalaikan oleh harta bendamu dan oleh anak-anak atau istrimu untuk berzikir, untuk mengingat kepada
Allah. Nah ini. Dan peringatan ini dari dulu. Sebelum kita lahir sudah ada peringatan ini. Sepertinya kita kena saja. Itu. Dengan firman Allah ini. Kan kebanyakan kita lali, mari kita lihat diri sendiri kita, mari. Kita hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Perhatikan dirimu sebelum diperhitungkan. Hitunglah dirimu sebelum dihitung. Nah itu, dihisab. Kalau kita teliti diri kita, berapa ibadah kita, coba. Yang 5 waktu saja sehari semalam. Kalau kita deteksi, taruhlah 5 menit lah begitu. Sholat itu. Itu pun dalam sholat kita itu, kalau lagi dipres, berapa saja tempat kita ingat kepada Allah. Di sana juga kesempatan setan itu mengganggu kita. Ingat ini, ingat itu, ingat itu, ingat ini. Nah, itu. Ada seorang dulu di zaman Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah seorang melapor kepada dia. Dia kehilangan kunci pintunya. Allah, di mana tempat kunci pintu? Tanya istri, tanya itu semua, tidak ada. Dia mintalah doa kepada Imam Abu Hanifah. Gimana ini saya punya susah sekali. Oh ya, bagus. Nanti coba bangun jam 3 malam, kata Syekh. Imam Abu Hanifah bangun jam 3 malam. Di sana kamu sholat. Saya tidak berikan doa, tidak berikan apa-apa. Cuma ini saja laksanakan. Yaitu sholat nanti jam 3 malam. Tempatnya terbuka. Tempatnya Allah SWT turun ke langit dunia, langit yang pertama. Memanggil, hai hambaku, adakah di antara kalian yang bertaubat? Wahal min munta'ibin fa'atubalah. Wahal min sa'ilin fa'utiyalah. Tengah malam jam 3 terusnya manggil Allah SWT, manggil hambanya. Hai hambaku, adakah di antara kalian yang bertaubat, saya akan terima taubatnya. Adakah yang akan minta ampun, saya akan ampuni dosanya. Ada di antara kalian yang berdoa, yang meminta, saya akan berikan permohonannya. Itu di antara panggilan Allah SWT. Tapi di saat kita sedang tidur nyenyak, hai hambaku yang berilah seolah-olah kita di tengah malam, jam yang seperti itu. Di sana tempat kita bertepatan, kita taubat, kita istighfar, kita mohon di saat itu sedang dipanggil, jawab. Nah itulah luar biasa di sana. La kalamabi. Nah di sanalah waktu diberikan, seperti petunjuk oleh Imam Abu Hanifah kepada orang itu. Betul, berusaha dia bangun tengah malam, jam 3. Dia sholat di sana. Khusyuk, secara khusyuk. Karena biasa kalau kita susah kita khusyuk, kita sholat. Ya, khusyuk kita sholat. Nah, akhirnya beliau bersembahyang. Di saat itu setan tidak mau melihat orang khusyuk. Kita goda saja, datang dia. Oh, kuncimu di sana tempatnya, kuncimu di sana tempatnya. Langsung dia cari kuncinya, dia jumpai. Besoknya lapor kepada imam. Gimana cerita?
Alhamdulillah Tuan Imam, saya jumpai kunci saya di mana? Sana, alhamdulillah jumpai. Terus gimana ceritanya? Kami sholat seperti petunjuk Tuan Imam. Ternyata di saat sholat itulah saya diberitahu. Terus kamu lanjutkan sholat? Enggak. Ya Allah, mengapa enggak lanjutkan? Berhasillah setan. Enggak mau melihatnya besar pahalanya itu. 2 rakaat saja sholatkan. Sama dengan dunia bersama isinya. Wah, iri hati setan. Akhirnya cepat diberitahu tempatnya. Kuncinya atau dicari. Ndak, dia lanjutkanlah sholatnya. Benar cara itu, cuma salah caranya sedikit di akhir. Seandainya dilanjutkan sholatnya, alangkah baiknya. Ternyata menang setan. Itu. Begitu diberitahu tempatnya, langsung susahkan sholatnya, pergi cari kuncinya. Ayo coba, seandainya kamu lanjutkan, tentunya kuncimu kamu dapat, pahalamu kamu dapat. Tapi ingat, setan itu saat itulah kesempatan kau digoda. Tidak mau melihat kamu itu mendapat pahala yang begitu besar. Mikir dia itu. Betul juga ya. Ayo tambah khusyuk kita sholat, tambah segala-galanya datang. Itu. Makanya ada seorang imam mengarang sebuah syair mengatakan, kam min musallin ma lahu min salatihi siwa ru'yatil mihrab bil khabdi wal raf'i tarahu ala sathil hasirati qa'iman wa himmatu fis suqi fil akhdhi wad daf'i. Banyak kita lihat orang solat, tidak ada dapatnya di dalam solat itu kecuali hanya bangun, duduk, bangun saja dan berdiri. Kebingungan seperti itu. Kau lihat orang itu duduk atau berdiri di atas sajadah dengan khusyuknya, tapi hatinya di pasar tempatnya. Berapa beli, berapa jual. Nah itu. Berapa kau harga ini, berapa harga ini. Ya itu contoh. Itu contoh. Tidak dagang bagaimana? Ya ada yang TV-nya, ada yang istrinya, ada yang anaknya, ada yang HP-nya, yang kedua, ada yang macam. Nah, itu. Dan khusus sholatnya, HP-nya yang bunyi. Ya. Ayo kalau bawa HP di salat, kemudian dia bunyi, Allahu Akbar, subhanallah, mematikan. Bagaimana menghilang? Bagaimana? Tidak hilang, dia punya konsentrasi untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya ada HP itu, la tulhikum HP hukum, wala TV hukum, itu kan. Jangan kau dilalaikan oleh HP boleh. Terkadang kita ini lebih banyak memegang HP daripada kita ibadah. Ayo. Sebentar-bentar HP, sebentar HP, sebentar. Tidak terbawa HP-nya seperti terbawa hilang apa rasanya. Nah itu. Sebentar HP, lain Facebook, lain Bluetooth, lain download, lain download, dan yang tidak bisa ngentut. Macam-macam. Ya memang HP ini banyak gunanya, tapi banyak juga bahayanya. Itu. Masa katakan dalam, ya main-mainlah pada anak di rumah. Ini murid-murid. Hati-hati memakai HP. Akibatnya nanti menjadi lalai. Terus menerus pagi dan sore. Akhirnya sholat terkadang jadi terlalai. Terbengkalai. Gitu. Itu. Hati-hatilah memakai HP. Akibat nanti menjadi lalai. Terus menerus pagi dan sore. Terkadang solat jadi terbengkalai. Nah itu. Jadi kita HP ini luar biasa. Itu. Banyak faedahnya dan juga banyak manfaatnya. Jangan
dihempaskan HP-nya. Kalau satu, jangan. Tidak ada salahnya HP. Yang salah pemakai. Itu. Seperti pisau. Kalau pisau itu kalau pakai pada potong ayam, potong sapi, tapi kalau pakai potong manusia, lain lagi. Nah ini. Jadi HP ini sekitar HP. Jadi sengaja setan itu menggoda kita di saat-saat kita tidak khusyuk. Itu cuma 5 menit saja sudah banyak macamnya. Paling-paling bersihnya 25 menit untuk sehari semalam, 25 menit sehari semalam, padahal 24 jam. Kemana waktu kita? Aisyah, Allah berfirman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Itu. Jangan kau dilalaikan oleh harta bendamu, oleh anak-anakmu untuk berzikir kepada Allah. Itu, untuk berzikir kepada Allah. Terus setelahnya diancam kita. Setelah diperingati diancam. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melaksanakan seperti itu, artinya dilalaikan oleh harta benda, dilalaikan oleh anak istri, untuk mengingat, untuk berzikir kepada Allah, mereka itulah orang yang rugi. Tentu rugi yang dimaksud oleh Allah bukan rugi di dunia, rugi di akhirat nanti. Kalau dunia ini ya sementara, tidak di ma mislul akhirati fil ma mislud dunya fil akhirati illa ka misli janahi ba'udatin. Tidak ada perumpamaan akhirat dengan dunia ini kecuali sekadar sebelah sayap daripada nyamuk. Itu nyamuk saja cokel lagi sayapnya. Itu ukurannya diukur oleh Nabi kita, ma mathalu ad-dunya wal akhirati illa kamathli janahi ba'udati. Seperti sayapnya nyamuk, ukuran dengan akhirat. Itu. Jadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul khasirun, tentu rugi di akhirat nanti maksudnya, bukan rugi di dunia. Nah, kemudian dilanjutkan dengan harapan daripada Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Nah itu. Nafkahkanlah sebahagian yang kuberikan kepadamu. Kita tidak pernah disuruh menafkahkan semua. Sebahagian. Apa yang aku rezeki kamu, nafkahkanlah sebagian. Di sini nafkah ini termasuk sedekah, termasuk infak, termasuk zakat kalau sudah sampai nisabnya. Nah itu. Jadi sebahagian. Jadi taruhlah kalau dia itu 1/10-nya. Sebahagian hartamu nafkahkan sebelum datang mati, kata. Qabla ayyatiya ahadakumul mautu. Sebelum datang mati. Bab kalau nanti sudah mati, apa kata kita? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya kami dimundurkan saja umur kami sebentar saja, saya akan kembali ke dunia dan akan menjadi orang soleh dan akan rajin bersedekah. Tapi nanti sudah mati. Dijawab oleh Allah, Allah tidak akan
mengundurkan ajalnya seorang kalau sudah tiba. Nah, itu. Tidak ada. Apapun janji biasa kalau sudah kedung itu berjanji. Kalau seandainya begini orang susah saja terkadang itu janji-janjinya. Setelah diberikan hilang kesusahannya lupa janjinya. Ya Allah, ya Allah, kok begini sekali. Kalau saya diselamatkan dari ini, ya Allah, saya akan beginikan saya rajin-rajin. Ya Allah, ibadah Engkau lah Maha Kuasa. Diloloskan dari itu. Nanti lupa kita kembali kepada. Nah itu. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak bisa. Justru itu tadi, marilah seperti nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala mengatakan qabla an ya'tiya ahadakumul mautu. Sebelum datang mati. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu. Nah, itu. Jadi nafkahkanlah hartamu sebelum datang mati menjemputmu. Jangan di sana kau katakan nanti laula akhartani ila ajalin qarib. Coba kami dimundurkan sedikit saja. Ajalin qarib sedikit saja. Kami akan rajin bersedekah, akan menjadi orang yang soleh, ya Allah. Tapi seandainya perdutaan tidak akan kembalikan, itu dalam ayat lain mengatakan lau ruddu la'adu. Seandainya keperdutaan tidak akan dikembalikan, tidak akan kembali, akan kembali nakalnya, lalinya seperti itu. Sampai 10 kali pun akan diundurkan, lagi akan begitu. Kalau nah itulah manusia. Maka marilah dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ini, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Jangan katakan nanti. Kita pun tidak tahu kapan kita akan mati. Ya. Banyak orang mati kan mendadak. Ada mati sedang dia siram kembang. Ada yang mati sedang menyiar TV. Ada yang sedang berjoget. Ada sedang nyanyi. Ada juga yang sedang ngaji. Ada juga yang sedang sholat. Ada yang sedang sujud. Nah ini ya bagus sekali itu. Tapi bahaya, jangan-jangan nanti sedang kita bekerja mengerjakan dosa. Ingatlah, di mana kita berada, di sana ada mati. Karena kalau diberitahu ya enak, tapi kalau diberitahu kita itu. Jadi di mana kita berada, di sana ada mati. Kita insya Allah kita akan menyadari diri. Mudah-mudahanlah kita semua mengingat peringatan-peringatan dari Allah seperti ini. Walaupun kita lalai, tapi mari kita kembali ke jalan Allah. Semua kita mudah-mudahan kita berdoa diampuni dosa kita dan masuk surga bighairi hisab ma'an nabi as-siddiqin was-salihin bighairi hisab, bersama orang-orang baik, orang yang mati syahid, bersama mereka para ulama-ul amilin, para aulia al-arifin. Kita masuk surga bersama para nabi-nabi dan rasulnya dengan para guru kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari demikian, Allah mudah-mudahan manfaat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.